ibadah. Banyak orang hidupnya susah karena perbuatannya. Paham kan? Setuju? Ya, karena 1 Samuel 2 ayat 30 Tuhan bilang, orang hormati aku, saya hormatinya. Orang yang tidak hormati saya, dia dihina. Makanya yang penting dalam hidup kita adalah untuk hormati Tuhan. Kalau kita nggak hormati Tuhan, berarti hidup kita jadi sia-sia. Karena apapun kita minta dari Tuhan, Tuhan lewat ke hubungan kita sama Dia sebelum Dia kasih kita apa kita minta. Kalau kita nggak hormati Tuhan, bagaimana Dia bisa memberkati kita? Di sini hormat dalam perilaku. Perilaku. Hormat dalam perilaku. Kita hidup dalam hormat. Kalau bapak di rumah anaknya nggak hormatinya, dia nggak kasih dia apa-apa. Hanya anaknya dihormatinya, dia suka bentakannya kerja terbaik. Makanya kalau kita nggak hormati Tuhan, berarti hidup kita jadi sia-sia. Gembel, garasi. Karena Tuhan nggak ada dalam hidup kita. Kalau kita mau hidup kita mau jadi hidupnya penuh dengan harapan, harus kita hormati Tuhan. Di sini kita katakan, tetapi kamulah bangsanya terpilih, imamatnya rajani, bangsanya kudus, umat kepunyaannya Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu. Tuhan memanggil kamu untuk melakukan perbuatan yang baik. Kalau kita di dalam Tuhan enggak melakukan perbuatan yang baik, berarti kita enggak dihormati. Tuhan enggak bisa tanggung jawab hidup kita. Hidup kita jadi hidup sendiri. Kita susah, enggak, Tuhan enggak peduli. Kita panggil Tuhan, Dia enggak jawab. Karena hidup kita menyesat hatinya. Begitu. Kalau kita hormati Tuhan, itu berarti perbuatan kita adalah perbuatan yang ajaib. Begitu. Kalau kita lakukan yang ajaib, Tuhan bisa berkati kita. Begitu. Makanya hari ini harus kita lihat bagaimana kita bisa hidup dalam beribadah. Cocok bagi seseorang yang telah mengabadikan diri kepada Tuhan, berbakti kepada Tuhan melalui iman kepada Yesus, kehidupannya sesuai dengan Injil. Harus kita hidup. Kalau saya orang Indonesia, saya hidup sebagai orang Indonesia. Kalau saya dari Afrika, saya hidup sebagai orang Afrika. Mana bedanya? Bedanya adalah makanannya. Kan? Di Indonesia kita makan nasi padang, nasi kudu, bermacam-macam. Di Afrika nggak ada nasi padang, nggak ada nasi kudu. Makanya kalau saya pergi ke resto, saya lihat ini makan apa? Padang, saya nggak tahu apa itu karena makanan saya beda dari situ. Kalau kita anak Tuhan, kita hidup sebagai anak Tuhan. Jangan jadi anak Tuhan, tapi kamu hidup sebagai sendiri. Harus kita hidup kita sesuai dengan anak Tuhan. Kalau kita anak Tuhan, harus kita hidup sesuai dengan anak Tuhan. Makanya harus kita ikut Injil kita beritakan untuk orang
berseberang untuk melakukan yang lain dari apa kita dengarkan dari firman Tuhan. Apapun kita dengarkan firman Tuhan, itu untuk hidup kita. Apapun kalian dengar hari ini adalah untuk hidup kamu. Benar, kita di sini karena kita mau hidup kita baik. Kita menghormati Tuhan. Kita mendengarkan firman Tuhan. Tapi kalau kita dengarkan firman Tuhan, nggak lakukan itu, berarti kita adalah orang bikin masalah. Ganti sayur, kasih di kulkas, lupa yang punya sayur. Sampai itu rusak. Kalau sudah rusak, ya baru ada sayur di kulkas. Begitu. Kalau kita dengarkan firman Tuhan, kalau kita nggak lakukan itu, berarti kita sudah lupa apa kita dengarkan. Itu waktu kita datang pulang ke apa firman Tuhan kita bawa, kita lupa. Begitu orang sudah beli sayur di pasar, bawa di rumahnya lupa untuk pakai, rusak. Nanti kita lupa firman itu, nggak bisa jalankan itu dalam Tuhan. Maka itu wajib kita lakukan apa kita dengarkan. Dari sini, dari Titus tadi kita dapat jangan memfitnah. Efesus 4 ayat 29 bilang janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulut siapa? Mulut siapa? Mulut aku. Mulut aku. Mulutku. Atau bilang janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulut siapa? Mulutku. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Itu firman Tuhan. Kalau kita mau hidup sesuai dengan beritanya, harus kita jangan memfitnah. Jangan memfitnah. Jangan. Kalau kamu mau hidup sebagai anak Tuhan, hidup sebagai beribadah, seseorang beribadah harus keluar dari fitnah. Jangan fitnah orang. Dan yang kedua, jangan menjadi hamba anggur. Hamba anggur ini, itu anggur adalah kemabukan. Dari anggur kita dapat kemabuk. Kini bukan hanya anggur saja, hidup sesuai dengan orang mabuk. Ada orang sudah dia hidupnya sesuai dengan hidup yang mabuk. Begitu kita bilang orang itu dia hidupnya hawa nafsu. Gitu, kalau kita hidup dalam hawa nafsu, kita jauh dari Roh Kudus. Roh Tuhan nggak ada dalam kita. Karena hidup dalam duniawi itu berbeda dari hidup dalam rohani Tuhan, dalam Tuhan. Begitu, kalau kita hidup dalam hawa nafsu, berarti kita jauh dari Tuhan. Di situ kita bukan anak Tuhan lagi, kita anak sendiri. Harus kita berusaha untuk keluar dari hawa nafsu. Karena kita bilang hawa nafsu, keinginan daging. Saya mau tanya, Ibu, kalau saya kasih kamu 1 juta, kamu pakai itu apa? Untuk kebutuhan. Kebutuhan apa? Kebutuhan rumah tangga lah, ekonomi. Ibu, kalau saya kasih kamu 1 juta, kamu lakukan apa? Sebagian untuk melayani. Kita punya masing-masing pikiran, kan? Ada orang
Kalau dia dapat 1 juta, dia pergi untuk makan dulu. Ya, kalau mungkin dia pergi ke Solaris makan 500. Ya keluar pergi ke mana lagi? Mall makan 500. Cukup. Ada orang dia bisa jalan-jalan. Itu keinginan daging. Keinginan daging. Dalam hal tersebut, banyak orang sudah menyesalinya, sudah susah. Karena hidupnya cari hawa nafsu. Berapa apapun gak bisa cukup dalam hidupnya. Kalau kasih dia 1 juta, dia pinjam. Mungkin dia pinjam 5 juta. Dalam 5 juta itu gak bisa pakai untuk lakukan yang berguna. Hanya untuk foya. Karena hidupnya penuh dengan hawa nafsu. Begitu, harus kita bertobat dalam hidup seperti ini. Anak Tuhan harus hidup dalam Tuhan, bukan dalam luar Tuhan. Kalau kita hidup dalam luar Tuhan, itu hidup dalam hawa nafsu. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Penuh dengan roh. Kalau kita penuh dengan roh, berapa aja 500 bisa berguna dalam hidup kita. Tapi kalau kita di hawa nafsu, 1 miliar nggak bisa berguna. Karena itu foya, pergi sana, itu mah habiskan semua. Makanya Bapak Ibu, kalau kita perhatikan apapun kita punya, kita nggak susah. Karena Tuhan sudah sediakan semua kebutuhan kita bagi kita sesuai dengan kemampuan kita. Karena kalau kita ikut kemampuan kita untuk mengikut ajaran Tuhan, kita nggak jadi susah. Tapi kesusahan kita adalah kita melebihi dari hawa nafsu kita mentinggikan dirimu. Di situ kita jatuh ke masalah. Utang banyak orang utangnya banyak. Ada orang bunuh dirinya karena utangnya. Ada orang hidupnya nggak berarti karena utangnya. Kalau kita utang, kita jadi budak untuk orang lain. Begitu. Tapi kalau kita bisa manage kelola hidup kita sesuai dengan kemampuan kita akan jatuh ke masalah utang. Banyak hidup begitu karena hawa nafsu kita tinggi. Begitu. Ada orang, kalau dia di rumah, orang beli ayam masak, dia beli ayam untuk masak. Banyak orang seperti dia nggak punya hidup sendiri, dia kok saling orang lain. Itu hawa nafsu. Mungkin orang itu pakai baju merah, besok dia beli baju merah supaya dia ikut seperti itu. Itu hawa nafsu. Maka orang makan daging, saya beli daging, udah lama saya mau beli daging. Itu hawa nafsu. Setiap hari kita punya rencana dari kita, ikut rencana itu. Jangan putar karena iri hati atau sesuai dengan orang lain. Kita punya hidup sendiri itu hidupnya diberkati. Tapi kalau hidup kita mau hidup untuk orang lain, itu hidupnya susah. Karena kalau kita mau hidup seperti orang lain, itu gak bisa. Waktu ada keponakan saya di sekolahnya, ada teman sekolahnya. Teman sekolahnya itu bapaknya kaya juga. Itu waktu itu anak ini bilang bapaknya dia mau jual ubi. Ada ubi yang besar tersebut yang itu kali yang besar ubi yang besar itu kita makan di Afrika. Orang bisa jual. Anak ini karena temannya di sekolahnya
dia hitung uang, dia iri hati itu mau hitung uang juga. Dia bilang bapaknya, dia mau jual kayu itu. Makanya rugi itu. Bapaknya bilang, jangan. Dia nangis, sekolah itu dia nggak sekolah lagi. Makanya bapaknya bawa beli kayu, kasih ubi itu, kasih dia. Karena ubi besar kan, dia satu, dia jual hari ini. Dia senang pulang rumah. Besok bapaknya tambah lagi. 2, dia jual. Besok dia tambah lagi. Besok dia tambah sampai dia nggak bisa makan lagi. Dia bilang gini, Bapak, saya sudah capek, nggak mau lagi. Itu hidup seperti itu. Kalau kita nggak hidup sesuai dengan yang mampu kita mau ikut orang. Kalau kita jalan, mereka lanjut. Kita mau ikut lagi, mereka lanjut. Sampai kita nggak bisa lagi. Kita lost control, nggak bisa.